wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Jaga kesehatan terus ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana? Kalian udah siap belum buat belajar hari ini? Siap. Udah, bukunya udah disiapin? Udah. Sekitar kalian masih ada yang kotor atau tidak? Tidak ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya mungkin kalian di kelas 8 ini sudah mempelajari mengenai bab 1 ya, tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, Ibu mau tanya dulu nih, kapan sih perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu dilaksanakan? Iya, Sofi silakan. Sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi sampai sekarang. Ya betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Selvi bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila itu sudah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, terus Orde Lama, Orde Baru, masa reformasi sampai dengan sekarang. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bab 2, yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan tujuan pembelajaran, nantinya kalian mampu mendeskripsikan isi alinea dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kalian mengetahui apa nih makna dari tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kalian harus mengetahui dulu nih apa sih pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah pokok-pokok dasar negara yang bersifat fundamental. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini berisi penjabaran normatif gitu, yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip negara seperti itu ya. Nah, sekarang kita mulai masuk materinya nih, mengenai makna dari tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dimulai dari alinea pertama. Nah, alinea pertama, siapa yang membacakan teksnya? Oke, silakan. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, terima kasih ya Asri sudah membacakan teksnya. Jadi makna dari alinea pertama ini menjelaskan bahwasanya sebuah pernyataan kemerdekaan itu hak bagi seluruh bangsa di dunia. Nah, jadi ya di dalam alinea pertama ini terdapat memuat dua dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Nah, dalil objektif ini yaitu sebuah pernyataan bahwasanya katanya penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, jadi dalil ini dijadikan landasan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, kemudian ada dalil subjektif. Nah, dalil subjektif itu sebuah aspirasi dari bangsa Indonesia untuk menentang penjajahan seperti itu. Intinya alinea pertama ini meletakkan tugas kepada negara dan warga negaranya untuk senantiasa melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Kemudian alinea kedua, siapa yang mau membacakan? Ya Bu. Ya, boleh, Sofi. Yang terjuang pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan sama sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ya, terima kasih ya Sofi. Jadi alinea kedua ini menyatakan bahwasanya kemerdekaan itu sebagai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Nah, cita-cita nasional bangsa Indonesia itu ada 5, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, jadi merdeka itu artinya negara kita atau bangsa kita ini terbebas dari penjajahan. Kemudian bersatu. Nah, bersatu ini walaupun kita dilahirkan di negara yang berbeda-beda suku, ras, agama, dan lain-lain, itu kita harus tetap di dalam satu kesatuan. Kemudian ada berdaulat. Nah, berdaulat ini artinya negara kita itu sama derajatnya dengan negara lain. Dan negara lain tidak bisa mencampuri urusan negara kita. Dan negara kita juga bisa untuk
bekerja sama dengan negara lain seperti itu. Adil artinya bangsa kita menerapkan keadilan di negara ini. Bisa diketahui ya kalau negara kita ini menganut sistem hukum seperti itu. Kemudian makmur, yaitu mewujudkan kemakmuran baik itu secara spiritual maupun material kepada seluruh lapisan masyarakatnya. Begitu. Kemudian ada alinea ketiga. Nah, alinea ketiga ini menjelaskan bahwasanya kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa kita itu merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi tanpa adanya rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka Indonesia ini tidak akan merdeka. Seperti contohnya pada saat zaman dulu nih, Indonesia kan dijajah. Walaupun kita cuma punya senjatanya kayak bambu runcing, terus cuma punya golok, sedangkan penjajah kita senjatanya udah modern, pakai pistol yang modern, tetapi negara kita masih bisa untuk meraih kemerdekaan gitu. Jadi intinya bangsa kita itu, para pendahulu kita dulu itu yakin bahwasanya Tuhan Yang Maha Esa itu bakal menolong hambanya yang berjuang seperti bangsa Indonesia. Alinea keempat. Nah, alinea keempat ini biar ibu yang baca ya. Jadi kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alinea keempat ini menjelaskan tentang fungsi dan tujuan negara. Adapun tujuan negara berdasarkan alinea keempat ini yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Contoh dari perbuatan dari tujuan-tujuan negara itu seperti misalnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu seperti bangsa kita membuat kemiliteran gitu kan untuk melindungi bangsa Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, misalnya kita membeli produk luar dalam negeri gitu, seperti itu ya. Jadi itu salah satu wujud kita memajukan kesejahteraan umum. Kemudian ada mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu misalnya pemerintah sekarang sudah menerapkan 12 tahun wajib belajar selama 12 tahun kan. Itu merupakan salah satu perbuatan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kemudian ada melaksanakan ketertiban dunia. Misalnya Indonesia bekerja sama dengan negara lain, misalnya masuk ke dalam organisasi PBB seperti itu ya. Nah, keempat tujuan negara tersebut itu merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Maka dari itu, pembangunan di segala bidang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan negara tersebut, ya. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Sekarang Ibu mau tanya nih, makna dari alinea pertama apa? Kemerdekaan hak bagi semua bangsa. Ya, betul. Terus makna dari alinea kedua? Iya, Putri. Pensi cita-cita nasional. Nah, makna dari alinea ketiga? Ya, makna dari alinea ketiga itu kemerdekaan atas berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian makna dari alinea keempat, ada yang tahu? Nah, makna dari alinea keempat itu berisi tujuan dan fungsi negara. Nah, itu saja ya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Nanti kalian setelah ini bisa merangkum materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, minggu depan di lain kesempatan kita akan mempelajari mengenai bab 2, masih di bab 2, tetapi tentang pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, itu saja. Kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.